Halo guys, selamat datang lagi di channel gua. Gimana kabar kalian semuanya? Mudah-mudahan kabarnya pada baik-baik saja dan selalu dilancarkan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Oke, gua mau nyobain kamera dari HP buat front kameranya. 1, 2, 3. Sip. Seperti biasa, pakai sarung tangan dulu biar safety. Alright. Ketasin. Pas gak sih? Oke, pas lah. Oke, jadi video kali ini itu video habis pulang San Moria gue. Gak apa-apa lah, ini kameranya rada-rada deket ke ini ya, deket ke helm gitu. Karena gue coba-coba lagi pakai kamera depan, meskipun gak pakai action cam masih ada kamera HP gitu. Dan langit sekarang udah cedem pisan ya, udah cedem banget gitu, udah mau hujan, mendung, bukan cedemnya mendung bahasa Indonesianya mah. Jadi gue habis pulang San Mori, tadi rest dulu di Alfa, karena di San Mori kali ini gue itu solo San Moraid ya, solo San Moraid. Jadinya nggak sama teman-teman, nggak sama rombongan, jadinya cuma solo aja. Dan di video kali ini gue mau ngebahas ya satu hal yang mungkin kalian juga perlu dan juga butuh informasi ini sebagai sebagai motovlogger pemula gitu ya, termasuk gue juga kan motovlogger pemula. Subscriber baru di bawah 10.000 gitu. Baru di bawah 10.000, terus juga viewsnya juga masih naik turun, masih belum stabil. Nah, yang pertama gue itu mau ngasih sedikit saran gitu ya, yang udah gue laluin selama beberapa bulan ke belakang semenjak gue jadi motovlogger. Jadi buat kalian yang pengen yang pengen jadi motovlogger dan kalian itu bingung mau pakai helm apa, mau pakai kamera apa. Biasanya kan kalau motovlogger yang udah gede itu pasti ya pakai helm full face yang mahal, terus juga kamera GoPro. Nah, jadi di sini gue sekedar tips aja. Jadi kalau misalkan kalian pengen jadi seorang motovlogger, yang tentunya motovlogger yang baru pemula ya, kalian jangan terlalu ambisi pengen pakai alat-alat yang head on gitu, seperti ya misalkan helmnya AGV atau AGV sih nyebutnya, pokoknya gitu ya, helm AGV, terus juga kameranya GoPro. Yang penting mah ada membuahkan hasil aja. Pakai kamera HP juga boleh banget ya, gue juga kan ini kamera depan pakai kamera HP nih. Yang penting ada aja. Tapi kalau misalkan ini ya buat meminimalisir adanya penjamretan ya, kalau misalkan kamera HP itu rawan banget di sananya sih rawan. Kalau misalkan kamera HP disimpan di helm itu rawan banget, soalnya kalau kamera HP kan di HP-nya mountingnya itu nggak pakai baut kayak Xiaomi ataupun juga GoPro ya. Action cam kayak gitu ya. Kalau action cam kan pakai mountingnya itu dipakai baut gitu, jadi gak bakalan mudah lepas, gak bakal mudah diambil sama orang. Sedangkan kalau HP itu gak pakai baut kayak gitu, jadinya rawan ya. Yang pertama sih itu, tapi bisa pakai HP, cuma harus hati-hati aja. Nah, yang kedua, kalau misalkan kalian pengen pakai action cam ya belinya yang murah-murah aja dulu, yang di bawah 500.000 juga ada. Gue juga kan ini pakai Xiaomi Y Cam gitu. Jadi ini tuh udah paling manjur banget lah buat para motovlogger pemula gitu, karena di samping harganya yang murah, harga murah itu terhitung di harga second ya. Harga second Xiaomi Y itu di sekitaran harga 600 ke bawah ya, paling murah itu adalah 400-an gitu. Jadi di Xiaomi itu ya, di Y Cam ini udah termasuk ini cuy, udah paket lengkap lah intinya. Kalau misalkan dari segi kualitas ya nggak jauh beda dari GoPro gitu, nggak jauh-jauh tuh. Cuma kelemahannya ataupun kekurangannya, di Gcam ini belum disediain external mic gitu. Jadinya kita harus ngemodif sendiri, ataupun juga kita bisa pakai jasa orang lain gitu buat ngemodif mikrofonnya biar ada mikrofon eksternal, karena di pabrikannya juga nggak disediain slot buat mikrofon. Adanya cuma HDMI sama mikro buat charger ataupun juga transfer data nanti ke komputer gitu. Nah, selain itu juga Xiaomi ini lumayan awet cuy. Gue ini pakai Xiaomi udah
hampir 2 tahun belum rusak-rusak anjir, alhamdulillah. Jadi sebelum jadi motovlogger tuh gue kan dulunya ini ya parodi musik kayak gitu, cuma kalau misalkan diterusin di alur parodi kayak gitu mungkin gak bakalan efektif, soalnya udah banyak klaim-klaim dari musisi aslinya. Jadi ya udah gue banting setir aja gitu. Xiaomi ini juga ya yang punya gue udah ini nih, udah beberapa kali dipakai hujan ringan gitu, alhamdulillah belum error. Ya janganlah jangan sampai error gitu ya, nanti gue ngeplog pakai apaan. Jangan kira kalau misalkan motovlogger itu harus ada Sena ataupun juga intercom, ya itu nggak perlu cuy, sebenarnya nggak perlu banget, karena itu mah cuma alat komunikasi aja sesama rider. Kalau misalkan nggak riding bareng, nggak jalan bareng mah ya buat apa ada intercom ataupun juga Sena kayak gitu, nggak guna, kecuali kalau misalkan pengen dengerin musik doang itu bisa. Nah kayak gini gue kan ini juga gue pakai intercom yang mereknya Ageas, nggak perlu Sena lah, Sena mah harganya juta-jutaan, gak sanggup gue belinya. Ya semoga aja lah nanti mah kebeli gitu kalau misalkan channel YouTube gue udah maju gitu ya, berkembang pesat, amin. Ya intinya semuanya pasti ada jalannya lah kalau misalkan kita berusaha ya. Nah selain Xiaomi juga kalian bisa pakai kamera yang sekelasnya juga ataupun juga yang bawahnya, tapi kualitasnya tetap sama kayak apa ya, Brica, terus juga Kogan juga ada gitu ya, yang pokoknya yang di bawah Xiaomi juga ada yang masih kualitasnya masih ada gitu. Tapi cuma gue nyaranin kalau misalkan kalian mau pakai action cam sekaligus, gue saranin biar nggak terlalu kecewa banget, mending beli Xiaomi aja langsung gitu. Yang basic aja lah, itu sekitar harga 500 ribuan udah kebeli itu Xiaomi, ditambah modifikasi jadi 600 ribuan lah, sekitar 100 ribu modifikasi itu ya. Jadi kalian nggak perlu repot-repot harus beli langsung GoPro tuh yang mahal harganya itu. Wah pokoknya mah dapat Xiaomi juga udah alhamdulillah cuy. Yang penting intinya mah mulai aja dulu, jangan pikir-pikirin ntar ini gimana ya. Yang penting mulai aja dulu, ntar juga pasti ada jalannya, pasti kepikiran ntar mau gimana gitu mah. Nah yang berikutnya, jangan terlalu berambisi buat ada 2 kamera. Jadi kalau misalkan pengen 2 kamera ya kayak gue ini, gue manfaatin yang ada aja. Gue pakai ini nih, gue pakai pakai HP. Gue pakai kamera HP, jadinya nggak terlalu mengeluarkan biaya lagi lah buat kamera depan, kecuali nanti kalau misalkan gue udah cukup duitnya, udah cukup uangnya, nah baru beli lagi kamera depan buat ini ya, buat kamera depan gitu, action camnya. Ya pokoknya kalau misalkan kalian masih pemula ataupun juga masih mau memulai di dunia permotovlogan, kalian cukup pakai aja yang murah-murah, yang simpel-simpel, jangan terlalu yang ribet lah. Itu aja saran dari gua, karena ya gua juga ini sebagai motovlogger pemula deh. Sebagai motovlogger pemula ingin sharing-sharing kepada kalian apa yang sudah gua alamin, apa saja yang udah gua lewatin selama menjadi motovlogger pemula. Jadi gua bagi-bagiin kepada kalian biar kita sharing-sharing lah ya. Nah untuk yang berikutnya ini, kalau misalkan motovlog kan otomatis harus punya motor ya. Nah motor nih, terkadang kalau misalkan mau mulai motovlog gengsi gitu ya, motornya harus bagus, harus misalkan yang berfiring ataupun ya pokoknya yang serba bagus lah. Sebenarnya nggak usah yang bagus-bagus, kalian pakai motor yang seadanya aja itu udah jadi motovlogger cuy. Yang penting kita nge-vlog di motor, udah pakai kamera itu udah jadi motovlogger. Jadi jangan sampai kalian pengen jadi motovlogger nunggu dulu mau beli motor misalkan WR, R15, R25 ataupun Moge nih ya jangan, karena itu mah kan mereka itu kalau misalkan kita berkaca dari YouTuber yang udah ataupun juga motovlogger yang udah gede ya salah. Kita itu boleh terinspirasi dari mereka, cuma kita tuh jangan terlalu menuruti mereka gitu, karena kan kalau misalkan kita menuruti mereka gak bakalan gak bakalan efektif, karena mereka itu udah pada gede-gede. Penghasilannya juga udah pada ratusan juta ataupun juga puluhan juta, sedangkan kita masih merintis lah intinya ya gitu. Jadi jangan kepancing harus punya Moge dulu lah, harus punya motor yang keren dulu, gak usah. Gua aja ini apa adanya, ini motor dari gua SMP sampai sekarang masih gua pakai, jadinya memanfaatkan motor yang ada gitu cuy. Tapi kalau misalkan ada rezeki ya itu boleh-boleh aja, terserah kalian. Nah intinya jangan terlalu maksain, karena yang namanya merintis itu gak bakalan langsung gede, pasti dari bawah dulu. Ya pokoknya gitulah guys, jangan terlalu memaksakan
apa adanya aja, apa yang ada pakai gitu. Dan by the way sekarang itu udah pukul berapa ya? Udah pukul 12 kalau nggak salah mah. Ini soalnya gue gak bisa cek ini, gak bisa cek jam karena gue pakai kamera depan si HP-nya. Oh iya, yang berikutnya nih gue lupa soal helm ya. Karena kan motovlogger itu harus pakai helm lah anjir, masa nggak pakai anjir. Mau naruh mounting kamera di mana kalau nggak pakai helm? Nah, jadi harus pakai helm. Yang penting mah ya itu satu, pakai helm. Mau helm full face, mau helm half face itu terserah kalian. Yang penting kalian ada helm, karena kita itu perlu menyimpan mounting di helm kita, entah itu di chin mountnya ataupun di depan ininya ya, disimpan di depan ini, di sini, ataupun juga bisa kita taruh di pinggir helm di sini apa di sini gitu. Cuma kalau gue saran mending di depan. Kalau misalkan kalian punya helm full face, mending di depan aja gitu. Kita belok kanan karena kita mau ke arah Sumedang. Kalau ke sana ke arah Garut Malangbong. Kalau gue saranin ya, kalau misalkan kalian punya helm full face, mendingan si mountingnya itu ditaruh di depan, karena biar point of view-nya itu sudut pandangnya bisa dari ini, biar bisa dari si ridernya. Kalau misalkan di depan gini kayak video-video gue yang ini nih, kayak gini, jadi sudut pandangnya dari pas di mata si rider. Kalau misalkan di kiri atau kanan, takutnya ini yang pertama ada yang ngegeplak gitu. Ada yang ngegeplak si kameranya, yang pertama itu. Yang kedua takutnya berat sebelah di helmnya, terus nanti bisa aja kalian sakit leher kalau gitu mah. So gue menyaranin buat ditaruh di depan aja si kameranya gitu deh. Nah kalau misalkan kalian gak punya helm full face, adanya cuma helm half face, itu ya gue agak maksain ya buat taruh di depan. Itu taruh di ini aja, di pinggiran aja gitu. Karena kalau misalkan taruh di depan itu ngalangin ini banget, ngalangin visor banget. Kalau misalkan si visornya kita buka ke atas, gak bakalan ini cuy, gak bakalan efektif, nantinya harus ditutupi terus visornya. Nah jadi kalau misalkan kalian punya helm half face, mending disimpan di pinggir-pinggir aja. Ya itu kan resiko gitu. Kalau misalkan di depan itu khusus helm full face, karena full face itu di depannya ada chinnya. Ada chinnya itu maksudnya ada dagunya, si helmnya itu punya dagu, jadi bisa ditempelin mountingnya tuh di sini kayak gue sekarang. Nah mungkin itu aja sih ya, sharing-sharing dari gue sebagai ya selaku masih motovlogger pemula. Ya kalau misalkan kalian punya tips and trick tersendiri ya itu gak apa-apa ya, ini cuma sharing dari gue aja, apa yang gue alamin, apa yang gue lewatin selama jadi motovlogger gitulah. Oke, ya mungkin cukup sampai sini aja videonya. Jangan lupa di like, comment, share, and subscribe. See you di next video. Bye bye.